Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berang karena anak buahnya sibuk bermain ponsel saat rapat virtual. Peristiwa serupa sebelumnya pernah terjadi di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mas Hamim, lihat saya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa marah ketika sedang memimpin rapat virtual karena salah satu anak buahnya tidak fokus mendengarkan pemaparannya. Ia menegur Kepala Staf Korem 174 Kolonel Hamim Tohari yang sedang sibuk bermain ponsel ketika mengikuti rapat. Harusnya mereka tahu. Mas Hamim, lihat saya. Ini Mas Hamim kan di Merauke? Betul? Nggak usah lihat handphone. Saya ngomong nggak sering. Handphone geser. Mas Hamim, handphone geser. Mana? Ke samping kiri. Ke samping kiri. Jauh. Ulangi coba. Apa yang saya bilang barusan? Mas Hamim, ulangi. Andika pun menyinggung Panglima Kodam Cendrawasih Maijen Ignatius Yogo Triyono tentang anak buahnya yang tidak disiplin saat mengikuti rapat. Kan itu, Mas Yogo lihat. Mas Bangun lihat, Mas Bangun. Siapa, Pak? Mas Bangun lihat ya, ya itulah di anak buahnya Mas Bangun itu. Kualitasnya begitu. Hal serupa juga pernah terjadi pada mantan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ia memarahi anggota DPR yang tertidur saat dirinya tengah memaparkan materi di tengah rapat. Ia kemudian memberikan teguran keras kepada wakil rakyat yang ada di hadapannya. Tambah telepon, tambah air, boros. Padahal makin bermasalah penyediaan pangan, energi, dan air. Coba itu bangunkan yang tidur itu. Ya. Kalau tidur di luar saja. Pemimpin bagaimana memimpin rakyat kalau di ruangan ini tidur? Malu kepada rakyat. Dipilih langsung saudara oleh rakyat. Untuk diajak bicara memajukan rakyatnya saja tidur. Aksi marah-marah ini merupakan sikap tegas yang ingin ditunjukkan pemimpin terhadap anak buahnya yang tidak disiplin dalam bertugas. Menteri Sosial Tri Risma hari ini membeberkan alasannya memaksa penyandang tunarungu berbicara di depan umum. Menurut Risma, yang ia lakukan semata untuk memastikan alat bantu dengar bantuan kementeriannya berfungsi dengan baik. Peringatan Hari Disabilitas Internasional berlangsung penuh haru. Seperti biasa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini tampil impresif. Ia menangis terseduh-seduh. Hingga tiba pada bagian Risma memaksa penyandang tunawicara untuk bicara. Kamu sekarang ibu minta bicara. Nggak pakai alat, kamu bicara, Adi. Menteri Risma beralasan ia hanya mengecek peralatan. Apakah sebetulnya dia memang hanya tunarungu atau tunawicara atau dua-duanya? Nah, itu cara mengetesnya begitu, dia melatih untuk bicara. Sementara Komnas Disabilitas tidak melihat adanya paksaan dari Menteri Sosial terhadap penyandang disabilitas, tetapi mendorong pengembangan kemampuannya. Kami memahami keberatan yang dirasakan teman-teman penyandang disabilitas dan
komunitas penyandang disabilitas, menghargai model, tahapan, habilitasi dan rehabilitasi intervensi dini dalam meminimalisir hambatan penyandang disabilitas untuk kemandiriannya. Momentum Hari Disabilitas dipandang sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kepedulian dan mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari peringatan Hari Disabilitas Internasional tersebut? Saya sudah bersama dengan staf khusus Presiden Angki Yudhistira. Selamat malam. Selamat malam Pak Latif. Jarak kita 2 meter, jadi kita nggak usah pakai masker, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, oke, baik. Tadi kata Ibu Risma, dia tidak memaksa, tapi sebenarnya mau mengecek peralatan. Apa pelajaran penting yang bisa kita tarik dari perlakuan Ibu Risma tersebut? Baik, jika kita bicara tentang Ibu Menteri, sebenarnya Ibu Menteri, saya, dan beberapa jajaran terkait itu dari awal tuh memang mendukung penuh pembentukan Komisi Nasional Disabilitas, yang artinya ini bentuk komitmen dan keseriusan Ibu Risma untuk merealisasikan amanat undang-undang. Artinya Ibu itu memahami betul bahwa penghormatan, pelindungan hak penyandang disabilitas itu mesti terwujud, gitu kan. Hanya saja apa yang terjadi saat ini memang perihal komunikasi saja, perihal komunikasi saja. Komunikasi saja atau pemahaman? Mohon maaf, saya sebetulnya juga perspektif ya. Biasanya saya menyebut orang yang tidak bisa mendengar dengan sapaan tunarungu. Tapi saya pernah bertemu dengan anaknya Pak Ray Sahetapi, Surya Sahetapi. Dia bilang tidak perlu menggunakan kata tunarungu, katakan saja tuli, tidak masalah buat kami. Ini kan berarti soal perspektif ya. Betul. Jadi kalau kita bicara tentang tunarungu atau disabilitas, kita bicara disabilitas dulu ya. Disabilitas ini jumlahnya berdasarkan BPS BPS Susenas 2018 itu ada 30 juta jiwa. Kan besar banget. Ragam disabilitasnya banyak. Penyandang disabilitas sensorik, motorik, intelektual, mental, ganda. Ya kan? Masing-masing itu punya kebutuhannya masing-masing. Jadi punya masalah masing-masing. Untuk disabilitas ini juga ada dari lahir dan tidak dari lahir. Kalau Pak Latif tadi bilang bicara tentang Surya Sahetapi itu dari lahir dan banyak teman-teman disabilitas rungu, tuli itu dari lahir. Kalau berbicara tentang saya yang tidak dari lahir. Jadi saya ini menggunakan alat bantu, sebentar saya lihatkan. Alat bantu, nih, alat bantu yang dilihat. Tapi ini memang belum terlalu maksimal, sehingga ini juga dibutuhkan teknologi. Nah, teman-teman penyandang disabilitas tuli itu kan beda-beda ya karakteristiknya dengan keunikannya masing-masing. Ada yang menggunakan bahasa isyarat untuk komunikasi, ada yang menggunakan lihat dan gerakan bibir, dan terakhir teknologi yang adaptif. Nah, dan itu tergantung dari kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas itu. Artinya ada linguisism, kebutuhan orang untuk berkomunikasi dengan yang lain itu bermacam-macam. Itulah yang kemudian dibutuhkan oleh kawan-kawan penyandang disabilitas, pengertian dari orang lain yang non-difabel terhadap mereka. Nah, belajar dari kasus Ibu Risma, kalau kita bilang dia tidak peduli, toh dia membentuk Komnas Disabilitas. Artinya sebetulnya peduli. Pemahaman dan kemudian penerapannya ini bagaimana selama ini? Nah, sebenarnya ini kita bicara tentang sosialisasi dan advokasi. Banyak banget perspektif stigma penyandang disabilitas yang bahkan di seluruh Indonesia itu belum paham betul bagaimana penyandang disabilitas secara keseluruhan dengan kebutuhannya masing-masing karena begitu banyak itu kan. Makanya sebenarnya dari pemerintah pun kalau dilihat dari dulu kok susah banget sih pergerakannya, kok negara kok tidak hadir gitu kan. Nah, ketika saya ditarik menjadi staf khusus Presiden Bapak tahun 2019, Bapak Presiden itu bertanya gitu, apa yang negara sebaiknya lakukan untuk disabilitas? Yang pertama sudah pasti kebijakan, ya kan? Kebijakan
penyandang disabilitas ini memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ya. Nah, apa peran pemerintah? Nah, pemerintah ini peraturan turunannya melalui peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Sepanjang 2019 dan 2020, Bapak Presiden mensahkan 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Untuk mendukung undang-undang tadi. Untuk mendukung undang-undang Oke, tadi, ya. memperkuat undang-undang Oke. tadi, implementasinya adalah itu tantangan, Pak Latif. Ya. Jadi, pemerintah pusat membuatkan kebijakan untuk bisa bagaimana kementerian lembaga ini mengimplementasinya, sehingga manfaatnya dirasakan oleh teman-teman penyandang disabilitas. Tantangan kebijakan ini kan sampai ke otonomi daerah. Ya. Nah, kalau bicara otonomi daerah, kalau di Jakarta kita melihat trotoar tentu sudah sebagian besar ramah dengan disabilitas. Bahkan bis juga dengan lower deck, ada ramnya ramah. Di daerah sejauh ini apakah sama seperti itu atau tetap susah? Jauh dari Jauh. yang namanya ramah terhadap disabilitas. Ini karena kebijakannya atau anggarannya yang Kebijakan tidak ini kan baru 2019, 2020, sekarang 2021. Iya. Ya kan? Yang pertama ini memang pentingnya advokasi sih. Makanya kita bicara tentang Komisi Nasional Disabilitas yang diresmikan dan dilantik sama Bapak Presiden tanggal 1 Desember kemarin. Iya. Pak, ayo Pak, kita segera merealisasikannya ini karena ini urgent banget. Karena kenapa? Karena fungsi dan tugasnya ini adalah memonitor, Ya. mengadvokasi, mengevaluasi seluruh peraturan pemerintah yang ada. Supaya apa? Supaya programnya ini tepat pada masyarakat. Ya. Dan penyandang disabilitas, organisasi, masyarakat, dan lain sebagainya ini punya wadah. Oke. Kemana kritik, Ya. saran, Oke. dan yang ingin Meminta disampaikan. bantuan juga tentu saja bisa ke Komnas itu. Baik, 4 dari 7 anggota komisioner Komnas Disabilitas adalah kaum difabel. Disabilitas. Itu merupakan capaian yang sangat hebat di masa pemerintahan ini. Kalau melihat jawabannya Komnas tadi, saya berharap mereka memprotes sikap Ibu Risma. Karena kemarin di panggung, salah satu anak difabel itu langsung memprotes. Tapi sikap mereka sepertinya tidak terlalu memprotes. Padahal kita mengharapkan mereka melakukan advokasi. Angki melihatnya bagaimana? Ini mereka baru 2 hari bertugas. Ya. Iya kan? Ya. 2 hari bertugas. Nah, mensukseskan Komisi Nasional Disabilitas ini adalah kalau kita bilang pentahelix collaboration Oke. antara government, Ya. pemerintah, Ya. government pemerintah sama Oke. government, masyarakat, akademis, terus apa namanya masyarakat, Dan kami media. komunitas, organisasi pelaku usaha, Ya. sama media, Media. itu bersatu padu. Ya. 5 kolaborasi ini. Nah, komisioner ini, mereka ini kan berusaha mensinergikan secara seimbang. Oke. Mensinergikan secara seimbang. Dan apa yang terjadi 2 hari ini kan mereka masih terkaget-kaget sebenarnya. Masih jet lag gitu ya. Masih jet lag. Iya. Yang tadinya mereka itu adalah organisasi, tiba-tiba berada menjadi pejabat Iya. juga gitu. Dan ini ada di mana jet lag Oke. gitu. Iya. Jadi sebenarnya bukan berarti mereka mau mencari aman, tidak. Ya, Hanya sedang mempelajari sinergitas kolaborasi itu. Ya, saya tentu ingin kita mengambil hikmah dari kejadian itu supaya kemudian semua orang, mulai dari menteri sampai ke bawah, jangan sampai orang bilang menteri saja tidak peduli dengan kaum difabel. Maksudnya bukan tidak peduli, tidak bisa berkomunikasi atau memahami. Bagaimana kemudian yang harus kita lakukan step by step? Nah, baik, ini kan sebenarnya kita selalu berupaya untuk menghormati Ya, apapun dan bagaimanapun teman-teman disabilitas berinteraksi dengan lingkungannya, ya kan. Sebenarnya ini menjadi pelajaran dan masukan juga buat saya ketika berada di mensupport pemerintah ini untuk advokasinya juga gitu. Maka atas nama pemerintah pun juga kami memohon maaf dengan apa yang terjadi saat ini. Memohon maaf penuh kepada teman-teman penyandang disabilitas, maaf penuh juga kepada teman-teman organisasi. Karena memang membutuhkan waktu untuk advokasi lebih kencang. Makanya dari itu, itulah fungsinya teman-teman komisioner ini supaya yuk kita bekerja bersama nih untuk mewujudkan Indonesia lebih ramah. baik. Terkait dengan
Sebenarnya Angki lebih nyaman disebut disabilitas atau difabilitas? Oke. Mana yang lebih Nah, enak? sebenarnya kalau kita bicara tentang terminologi, Iya. berdasarkan undang-undang, Ya. terminologinya adalah disabilitas. Disabilitas. Oke. Disabilitas. Dibanding dengan different Difabel ability. itu bagus, Iya. bagus. Itu sangat bagus sekali. Iya. Saya juga suka dengan pernyataan itu. Karena abilitasnya berbeda. Bukan berarti kemudian saya tidak punya abilitas. Kalau dis kan saya tidak punya. Berbeda juga enggak. Ini hanya perihal terminologi saja Terminologi, sih. oke. Tapi bukan, saya juga nggak mau dibilang cacat dong. Iya. Karena kan saya bukan barang rusak yang tidak bisa diperbaiki. Artinya gitu. sebetulnya kita sama-sama, cuman kita ada di dua Iya. di dua term yang berbeda begitu kan harusnya. Sebenarnya itu hanya terminologi, Oke. tapi kata kuncinya ini adalah bagaimana kita bisa memandang bahwa potensi penyandang disabilitas itu di balik keterbatasannya itu memiliki kelebihan. Ya. Nah, terminologi disability, difabel menurut aku itu adalah terminologi yang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Tapi bagaimana potensi kita bisa dimaksimalkan, di upskilling Ya. gitu. Supaya apa? Supaya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih ramah disabilitas kan dimulai dari partisipasi penyandang disabilitasnya itu sendiri. Iya, 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 Kan? iya. Sehingga kita bisa mewujudkan kolaborasi, yuk sama-sama kita bergandengan tangan. Oke. 30 juta. Yes. 30 juta. Kalau 250 berarti lebih dari 10% Wow. warga kita. Itu warga yang sangat besar. 12%. Sebelum menjadi SKP, Angki punya disabilitas Ya. enterprise. Ya, punya social enterprise. Artinya sebetulnya menginginkan kelompok teman-teman kita disabilitas ini bukan orang yang dikasihani, tapi justru diberdayakan. Apakah pemerintah atau termasuk juga di daerah, mungkin kalau di pusat berbeda, bisa digerakkan bersama-sama untuk satu kekuatan bahwa kita harus memberdayakan kawan-kawan ini, bukan kita kasihani. Betul. Kita bicara tentang peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2019. Peraturan itu mencakup tentang rencana induk penyandang disabilitas. Itu isinya ada 7. Yang pertama, pendataan. Ya kan, pendataan kita ini harus dibereskan, gitu kan, karena supaya kita tahu profilisasinya, Pak, profilisasinya penyandang disabilitas seperti apa. Kedua, ini adalah pendidikan, pendidikan sekolah luar biasa, sekolah inklusif sampai sekarang pun belum selesai juga. Nah, ketiga ini adalah hak keadilan. Kita masalah hak asasi manusia ini terus bertumpuk-tumpuk untuk penyandang disabilitas. Terus hak politik tentunya ya. Terus abis itu kemandirian dan kemandirian penyandang disabilitas itu akan terwujud apabila fasilitas dan aksesibilitasnya terwujud, ya kan. Lalu berikutnya kita bicara tentang ekonomi inklusif. Bagaimana kemampuan penyandang disabilitas usia produktif itu bisa bekerja di perusahaan baik pemerintah ataupun swasta ataupun BUMN, dan untuk kemampuan vokasi menjadi UMKM. Dan terakhir adalah kesehatan. Jadi peran pemerintah ini bagaimana semua ini diinklusifkan dengan program besar dari pemerintah. Gitu. Dari yang 7 itu, yang masih jauh, yang mana? Semua. Kalau misalnya tentang hak politik, kita pernah punya presiden yang disabel. Nah, makanya ini hak politik Bapak Presiden ketika merekrut penyandang disabilitas, perempuan disabilitas, pemimpin berada di sebelah Bapak, ya kan? Ini kan menjadi langkah ya positif buat politik berikutnya bahwa untuk menyuarakan kebijakan dan segala macamnya dimulai dari dalam. Baik. Terakhir, apa pesan Angki kepada kita semua, tidak hanya pentahelix, tapi warga dan segala macam, untuk menyukseskan adanya Komnas Disabilitas dan hari peringatan kita kepada Hari Disabilitas Internasional ini? Mari kita sama-sama saling memberi pemahaman satu sama lain tentang kondisi sesungguhnya penyandang disabilitas. Kita selalu berupaya untuk menerima segala masukan, segala kritik. Untuk apa? Untuk mewujudkan Indonesia yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Jadi, untuk mewujudkan itu, yuk
kita bersinergi sama-sama. Bersinergi bersama-sama untuk mencapai apa yang semua kita inginkan dengan Indonesia yang kita semua beragam di dalamnya dan kita satu tujuan. Betul, Untuk karena Indonesia kita lebih membentuk baik. ekosistem. Betul sekali. Membentuk ekosistem Indonesia, no one left is behind. Tidak Oke. ada satupun yang tertinggal dalam Baik. setiap program. Bertepatan dengan Hari Disabilitas, ada di salah satu saluran TV berbayar, ada film From Zero to Hero, cerita tentang atlet Paralimpik dari Hong Kong yang bisa kemudian menjadi juara berkali-kali. Saya kagum sekali melihatnya dan saya kagum melihat Angki hadir di sini dengan optimisme yang begitu besar. Terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Nia Ramadhani menjadi sorotan saat menghadiri sidang bersama suaminya dalam dakwaan kasus penggunaan narkoba. iNews Prime kembali saat lagi.